Pemirsa, banyak sekali kejadian yang terjadi di Jember selama sepekan dan tim redaksi kami telah merangkumnya dalam Tajam Sepekan. Bersama saya Aprilia, berikut Tajam Sepekan selengkapnya. Aksi mogok ribuan guru dan pegawai tidak tetap tersebut dimulai dengan mendatangi kantor unit pelaksana teknis atau UPT. Namun untuk di wilayah kota Jember, ratusan GTT dan PTT melakukan aksi mogok dengan menduduki kantor PGRI Jember. Mereka lalu menggelar doa bersama di halaman kantor PGRI. Tidak hanya itu, mereka pun membentangkan spanduk dan meneriakan aspirasinya yang berisi tuntutan kepada Bupati agar segera menerbitkan surat keputusan untuk mereka. Perwakilan guru Abdullah mengaku resah dengan kebijakan Permendikbud nomor 26 tahun 2017 yang menyatakan GTT dan PTT dapat atau berhak menerima honor dari dana BOS jika mengantongi SK penugasan dari kepala daerah tersebut. Untuk itu pihaknya menginginkan kebijakan dari Bupati Jember untuk segera menerbitkan SK kepada mereka sebagai langkah konkret Bupati untuk mensejahterakan dunia pendidikan di Kabupaten Jember. Solidaritas dari teman-teman yang honorer, baik itu yang K2 maupun non K2 ataupun GTT ataupun PTT yang lainnya, ini bersepakat bahwasanya sesuai dengan kesepakatan yang telah dikeluarkan oleh Kemendiknas itu insya Allah bahwasanya gaji honorer itu bisa dikeluarkan dengan syarat timbulnya atau munculnya SK Bupati. Tetapi pada kenyataannya ini insya Allah kurang lebih sudah berjalan sekitar 6 bulanan, tapi SK kami ini masih belum dikeluarkan. Sehingga dari kami ini berinisiatif untuk menanyakan kepada yang bersangkutan kenapa kok sampai sekarang masih belum SK-nya ini turun. Jadi seperti itu. Terus kalau ini tuntutannya SK ya, kita masih menunggu. Andaikan pada tahap ini masih belum deal, kita masih bersabarlah sampai nunggu tindak lanjutnya nanti sesuai dengan koordinasi teman-teman yang ada di kecamatan-kecamatan yang lain. Nanti kalau memang pada hari ini masih belum terrealisasi, apa yang harus kita lakukan nanti itu kita masih perlu untuk berkomunikasi lagi dengan teman-teman yang ada di kecamatan-kecamatan yang lain, seperti itu. GTT dan PTT pun tetap akan menunggu kebijakan tersebut dan berharap Bupati mendengar aspirasi mereka karena SK tersebut sangat berarti untuk masa depan dan status dari GTT dan PTT di Kabupaten Jember. Aksi berjalan damai dengan pengawalan pihak Polres Jember. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Aksi mogok kerja para guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap tidak hanya bertempat di kantor PGRI Jember saja, melainkan juga dilakukan di hampir setiap unit pelaksana teknis atau UPT Dinas Pendidikan di setiap kecamatan se-Kabupaten Jember. Tidak terkecuali di Kecamatan Jelbuk Jember, ratusan GTT dan PTT sengaja melakukan aksi mogok kerja dan mendatangi PGRI. Dengan harapan PGRI bisa menjembatani komunikasi antara PTT, GTT dengan pemerintah daerah. Sebab pasca turunnya Permendikbud nomor 26 tahun 2017, kepala daerah wajib mengeluarkan SK sebagai dasar sekolah memberikan honor kepada GTT dan PTT. Bahkan menurut perwakilan peserta aksi Wadil Sudarmanto, hanya di Kabupaten Jember saja yang belum ada SK. Sementara GTT dan PTT di kabupaten lain di Jawa Timur seperti Probolinggo dan Kota Batu sudah mendapat SK dari kepala daerah masing-masing. Wadil juga mengaku selama 27 tahun dirinya mengabdi, honor yang ia dapatkan hanya sebesar Rp300.000. Apalagi dengan belum adanya SK Bupati, dirinya terancam tidak bisa mendapatkan honor kembali. Namanya saya belum dengar. Maka dari ini teman-teman dari PTT dan GTT ini mengadakan istighosah, permohonan bersama kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cita-cita dari teman-teman PTT dan GTT ini supaya Ibu Bupati kita Faida ini bisa menerbitkan SK kepada kami, sehingga kami mempunyai legalitas kekuatan hukum yang tetap. Sementara kami di
sini mempunyai hanya SK dari kepala sekolah saja. Dari kepala sekolah. Kepala sekolah saja. Nah, Pak, ini kan terancam kalau misalnya SK nggak keluar kan nggak. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Sesuai dengan Permendikbud nomor 26 tahun 2017, pencairan honor guru tidak tetap yang bersumber dari biaya operasional sekolah atau BOS harus berdasarkan SK penugasan dari Bupati. Sehingga jika guru tidak tetap menerima honor yang bersumber dari BOS, maka akan berpotensi menjadi temuan BPK. Sebab anggaran tersebut dicairkan tanpa ada landasan hukum yang jelas. Oleh sebab itu, Ketua PGRI Jember Supriyono menyarankan kepada kepala sekolah untuk tidak memberikan honor kepada guru tidak tetap. Meski pihaknya mendapatkan informasi ada sejumlah sekolah yang sudah terlanjur memberikan honor kepada guru tidak tetap. Meski demikian, Supriyono tidak menyalahkan pihak sekolah, sebab menurutnya tidak mungkin jika honor guru tidak tetap tidak diberikan, mengingat nominalnya yang hanya sekitar Rp300.000 saja. Kondisi yang membingungkan tersebut dialami oleh seluruh kepala sekolah se-Kabupaten Jember, sehingga PGRI Jember meminta kepada Bupati untuk segera membuatkan surat keputusan penugasan. Untuk SK BOS, untuk pembayaran honor melalui dana BOS oleh kepala sekolah, itu memang tuntutan Permendikbud nomor 26 tahun 2017, bahwa pembayaran honor yang menggunakan dana BOS disertai dengan surat atau SK penugasan dari Bupati yang umurnya hanya 1 tahun. Jadi setiap akhir tahun anggaran SK itu harus diperbarui, setiap tahun anggaran SK itu diperbarui. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Ratusan guru tidak tetap melakukan demo untuk menuntut Bupati segera membuat surat keputusan terkait keberadaan guru tidak tetap berikut penggajiannya dari dana BOS. Jika tidak, nasib guru tidak tetap tidak jelas. Padahal tenaga guru honorer sejatinya dibutuhkan sekolah untuk menopang para guru PNS. Tuti, salah satu guru, meminta agar SK Bupati segera turun dan para guru honorer memiliki kejelasan status berikut penggajiannya. Sebenarnya tuntutannya sih sepele ya Pak, hanya secari kertas saja. SK agar teman-teman semuanya ini ada kepastian ke depan. Sementara itu, demo GTT ternyata juga berdampak kepada aktivitas belajar mengajar di sekolah. Beberapa sekolah SD dan SMP di Jember mengaku sedikit terganggu karena siswa yang seharusnya diajar oleh guru honorer namun tidak diajar karena sang guru ikut berdemo. Fajar misalnya, salah satu siswa SMP ini mengaku sedikit terganggu karena beberapa guru honorer tidak masuk dimungkinkan ikut demo. Terganggu nggak dengan mogok kemarin? Terganggu. Jadi tempat nggak belajar ya? Namun tidak semuanya sekolah mengalami gangguan proses belajar mengajar. Di SMP Negeri 7 Jember ini misalnya, justru guru PNS mengambil alih peran guru honorer meski harus mengajar double dengan kelas lain. Sehingga proses belajar mengajar masih normal dan tidak ada hambatan. Mungkin sekolah itu sudah punya program ya. Jadi katakanlah kalau ada guru yang izin, itu sudah ada guru piket ya. Jadi tidak terlalu berdampak lah. Sehingga dalam arti ini bukan kita mengesampingkan keberadaan teman-teman itu, tetapi perhatian kita pada anak-anak jangan terkurangi walaupun ada kegiatan-kegiatan. Bukan hanya kegiatan yang kemarin, beberapa kegiatan kami tidak meninggalkan anak-anak begitu saja. Sehingga saya berharap memang anak-anak ini dilayani betul, sehingga tidak ada pengurangan-pengurangannya. Jadi PNS-nya begitu banyak, sehingga akan di-cover lah. Jadi kalau memang teman-teman GTT ada kegiatan, teman-teman yang PNS langsung meng-cover. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Menanggapi tentang tuntutan para guru GTT dan PTT yang melakukan mogok mengajar untuk menuntut Bupati Jember Faidah untuk segera memberikan SK, Wakil Bupati Jember Mukid Arif di sela-sela kegiatannya di Pendopo Kabupaten menghimbau para guru GTT maupun PTT di Jember untuk bersabar dan menunggu proses SK yang dilakukan oleh Bupati. Masalah SK GTT dan PTT ini, Bupati telah mengirim surat kepada pemerintah pusat untuk meminta arahan mengenai persoalan SK GTT dan PTT.
sehingga Wakil Bupati menilai Bupati tidak bisa gegabah mengeluarkan SK yang nantinya diterima para guru tersebut. Sehingga bila seluruh arahan tersebut sudah turun, Bupati segera memberikan SK tersebut kepada GTT dan PTT dalam waktu dekat. Yang saya tahu apa yang dilakukan oleh Bupati dalam kaitan dengan tujuan PTT itu sebetulnya kalau yang saya tahu itu Bupati sudah mengirimkan surat ya minta kepada ke pusat untuk memberikan arahan kepada kita. Kebetulan data-datanya saya ada di kantor itu. Yang jelas tidak mungkin lah Bupati itu kemudian akan menyengsarakan GTT. Yang saya pahami adalah ini adalah bentuk kehati-hatian sehingga seandainya pun nanti misalnya itu SK diturunkan, itu nanti Bupatinya itu enak, kemudian teman-teman kita juga enak. Ya, saya kira itu yang. Dari Pendopo, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Pelaksanaan deklarasi damai yang digelar di alun-alun Jember yang dipimpin langsung oleh Kapolres Jember. Acara dimulai dengan sambutan yang dilakukan oleh Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo serta Ketua PSHT Jember dan didampingi oleh Ketua Bonek Jember. Di hadapan kedua belah pihak, Kapolres berharap dengan deklarasi damai ini tidak ada lagi konflik antar kedua belah pihak. Semuanya harus sepakat untuk berdamai. Mengenai permasalahan yang sempat terjadi di Surabaya, seluruh elemen diminta untuk mengerti dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak kepolisian. Menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara hukum yang terjadi kepada pihak kepolisian sesuai hukum yang berlaku dan tidak sekali-kali mengambil langkah di luar prosedur hukum. Acara dilanjutkan dengan tanda tangan bersama dan pelepasan balon ke udara sebagai simbol perdamaian antara Bonek dan PSHT di Kabupaten Jember. Deklarasi hari ini adalah berkat kerjasama semua pihak, dari Forkopimda, kemudian dari Ketua Cabang PSHT Cabang Jember dan Bonek Jember, Ketua Korlap Bonek Jember. Ini mendasari daripada insiden-insiden sebelumnya, baik itu di Surabaya maupun yang di Jember tanggal 4 Oktober pada saat pertandingan antara Persebaya dengan Persego Lumajang, itu ada insiden-insiden sekecil. Nah, dari insiden itu yang bermasalah sudah ditangani sesuai dengan prosedur hukum. Nah, yang belum ini kita nggak tahu apa isi hatinya. Oleh karenanya siang hari ini kita seragamkan semua isi hatinya, yang ada hanyalah damai. Di mana yang dituakan dari PSHT dengan yang dituakan dari Bonek Jember tadi sudah bersama-sama bergandengan tangan, berpelukan, membacakan deklarasi damai. Salah satu dari isinya deklarasi adalah sama-sama menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga perdamaian, terus menghormati hukum. Di acara deklarasi ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Jember dan SKPD di lingkungan Pemkab Jember. Dari alun-alun Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Setelah melalui penyelidikan dan pemeriksaan fisik, keduanya terbukti laki-laki dan secara sengaja memalsukan dokumen yang digunakan untuk melangsungkan pernikahan. Dari kronologis kejadian, keduanya mendatangi KUA Desa Ajung dengan mengisi berkas N1, N2, N3, dan N4. Dan salah satu pasangan juga memakai pakaian perempuan sehingga tanpa ada kecurigaan. Pihak KUA Ajung pun memproses keduanya untuk dilangsungkan akad nikah. Kecurigaan mulai muncul saat keduanya merayakan resepsi pernikahan di rumah sang laki-laki MF. Banyak warga yang datang merasa curiga dengan pengantin wanita yang mirip laki-laki. Keduanya dijerat dengan pasal berlapis yakni 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen dengan hukuman 6 tahun penjara dan 266 KUHP tentang memberikan keterangan palsu dan hukuman 7 tahun penjara. Dugaan adanya pemalsuan surat yang awalnya kemarin siang kami mendapatkan informasi dari warga, keresahan warga ini bisa cepat terendus oleh kami sehingga petugas Polres Jember segera melakukan langkah-langkah interview kepada yang bersangkutan yang diduga melakukan pernikahan sejenis. Nah, hasil interview kemudian dilakukan pemeriksaan secara fisik, didapatkan keterangan bahwa keduanya memang sejenis, yaitu laki-laki. Sementara
pasal yang diterapkan, pasal pidana yang diterapkan adalah pasal 263 KUHP dengan 266 KUHP, di mana barang siapa dengan sengaja untuk membuat surat palsu atau memalsukan surat. Dalam hal ini ada membuat surat palsunya. Sedangkan pasal 266 menyuruh memberikan keterangan palsu atau menyuruh keterangan palsu dalam akta otentik. Ancaman hukumannya untuk 263 itu 6 tahun penjara, untuk pasal 266 itu 7 tahun penjara. Kini pihak Reskrim Polres Jember juga masih melakukan pengembangan untuk menyelidiki kemungkinan ada oknum lain yang mungkin terlibat dalam pemalsuan dokumen pernikahan sesama jenis. Dari Mapolres Jember, Yudis Ade, Jember 1 TV melaporkan. Keluarga mengaku pasrah dengan vonis yang dijatuhkan oleh pihak kepolisian Resor Jember terhadap Muhammad Fadoli dan juga Ayu Puji Astuti. Setelah ditelusuri, si wanita diketahui bernama Saiful Bahri, warga Ajung, Kabupaten Jember. Seperti diberitakan sebelumnya, keduanya divonis bersalah dan dijerat pasal pemalsuan dokumen dan memberi keterangan palsu. Polisi masih terus melakukan pengembangan terhadap kasus ini dan kemungkinan ada oknum terkait yang terlibat dalam kasus perkawinan sesama jenis tersebut. Menurut keluarga mempelai laki-laki, Ayu Puji Astuti atau Saiful Bahri ini berperilaku normal layaknya perempuan lainnya. Namun anehnya saat diajak hubungan suami istri, Ayu selalu menolak dan beralasan mengalami datang bulan. Ya kurang lebih 2 bulan 3 bulan, Pak. Aktivitasnya apa? Nggak ada. Kesehariannya seperti apa, Pak? Ya sehari-hariannya itu ya kumpul lah sama Fadoli itu. Cuman kalau melakukan hubungan intim, katanya Fadoli yang saya tanya itu nggak bisa main terus itu. Dari hari 1 sampai 1 bulan main terus. Jadi gimana lagi kalau sudah nggak mau gitu. Cuman dandanya ya perempuan itu aja. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini keduanya langsung ditahan di Mapolres Jember guna tindakan hukum selanjutnya. Dari Mapolres Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Dispenduk Capil Jember melakukan program jemput bola di pendopo Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan. Nampak ribuan warga antri untuk mengurus KTP, kartu keluarga, dan akte kelahiran. Ribuan warga rela mengantri untuk bisa mengurus kartu keluarga, KTP, dan kartu kelahiran secara gratis. Salah satunya Rinawati, warga Desa Ampel yang rela mengantri agar bisa mendapatkan kartu kelahiran untuk anaknya karena pelayanan yang cepat dan juga gratis. Ini mau buat apa rencananya, Mbak? Saya buat memperbarui KK sama akte. KK sama akte. Mbak, dengan adanya program on the spot ini merasa terbantu nggak, Mbak, warga, Mbak? Ya, merasa terbantu kan kita ada data yang salah, jadi kita bisa benerin. Jadi sehingga nanti untuk pengurusan apa aja kan langsung bisa enak. Mbak, ini biasanya lebih cepat atau gimana, Mbak? Pelayanannya lebih mudah dibanding pelayanan di kecamatan atau gimana? Lebih mudah di sini. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Dalam acara bertema diskusi bersama ini dihadiri oleh Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Cucu Koswala dan dibuka secara langsung oleh Wakil Bupati Jember Mukid Arif. Dalam sambutannya, Cucu mengatakan penyelundupan dan perdagangan manusia di Indonesia sangat memprihatinkan. Apalagi dengan semakin sempitnya lapangan pekerjaan di Indonesia membuat para oknum perdagangan orang semakin merajalela. Dengan memberikan iming-iming pekerjaan di luar negeri dengan gaji yang besar, banyak warga Indonesia malah menjadi korban perdagangan manusia. Untuk itu kini pembuatan paspor untuk berpergian ke luar negeri diperketat oleh pihak imigrasi. Hal ini juga sebagai langkah untuk penyelamat masyarakat dari bahaya perdagangan orang. Bahkan dari data imigrasi pusat, kini ada ribuan paspor yang ditahan pihak imigrasi karena dicurigai adanya praktek perdagangan manusia dengan modus bekerja di luar negeri. Justru kita untuk melakukan perlindungan kepada masyarakat agar mereka terhindar dari
korban tindak pidana perdagangan orang. Ya, itu satu. Kemudian kita juga melakukan penundaan keberangkatan terhadap warga negara Indonesia yang diduga akan menjadi TKI non prosedural yang berangkat melalui tempat pemeriksaan imigrasi, baik di bandara maupun di pelabuhan laut dan juga di perlintasan. Itu kita lakukan. Jumlahnya sampai berapa, Pak? Sampai saat ini yang kita tunda penerbitan paspornya 4.880 orang. Kemudian yang ditunda keberangkatannya di tempat pemeriksaan imigrasi itu jumlahnya 920 orang dari mulai Januari sampai dengan bulan Oktober ini. Sementara itu, kegiatan ini juga mendapat respon positif dari Wakil Bupati Jember Mukid Arif yang juga sebagai sosialisasi kepada masyarakat agar tidak terpancing dengan oknum yang sengaja memberikan iming-iming pekerjaan di luar negeri tanpa ada kejelasan perusahaan atau lokasi yang akan dituju. Informasi-informasi yang dibicarakan dalam diskusi ini sangat penting bagi kita, khususnya bagi masyarakat yang berada di perbatasan laut, sehingga mereka tahu kalau seandainya terjadi hal-hal semacam ini, terjadi penyelundupan manusia dan sebagainya, itu mereka tahu apa yang harus dilakukan. Termasuk juga kan di Jember ini perdagangan manusia ya, yang mereka diselundupkan ke luar negeri, dijanjikan begitu. Itu mereka juga harus tahu konsekuensi hukum yang akan ditimpakan kepada para pelaku seperti itu, harus tahu. Saya kira itu. Dari Pendopo, Yunis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Anggota kepolisian sektor Jenggawa menggeledah rumah imam warga Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang. Imam ditangkap polisi setelah dilaporkan puluhan korban pembuat surat izin mengemudi. Polisi langsung menggelandang pelaku dan menggeledah beberapa kamar yang diduga digunakan pelaku untuk menyimpan dokumen pembuatan SIM. Ada 2 rumah yang menjadi sasaran penggeledahan polisi. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita beberapa berkas, kartu identitas LSM dan kartu PER. Kartu-kartu tersebut digunakan pelaku untuk meyakinkan aksinya menipu korban. Modus pelaku adalah meminta sejumlah uang kepada korban. SIM C pelaku membandrol dengan harga Rp350.000, sementara SIM A sebesar Rp600.000. Kepada korban, pelaku mengaku uang tersebut diserahkan pada Kasat Lantas Jember dan diyakinkan pembuatan SIM lulus 100%. Nyatanya hingga berbulan-bulan korban tidak menerima SIM yang telah dibayarnya, namun pelaku berdalih Kasat Lantas masih berada di luar negeri. Dari aksinya tersebut, pelaku mengantongi keuntungan hingga puluhan juta rupiah. Tersangka inisial IB bisa meloloskan setiap warga yang ingin membuat SIM di Satlantas Polres Jember dengan ketentuan dia mematok harga sendiri. Jadi kalau SIM A itu dihargai Rp600.000 dan untuk SIM C Rp350.000. Dan setelah ditunggu-tunggu beberapa lama, warga yang sudah mendaftarkan itu menagih kepada tersangka IB. Namun tersangka IB mengatakan SIM belum jadi karena pejabat Satlantas Polres Jember masih di luar negeri. Demikian. Untuk korbannya? Korbannya sementara yang teridentifikasi ada 24 orang. Jadi mereka beralamat di Kecamatan Jenggawa dan Ambulu. Maka barang bukti yang berhasil kita amankan adalah surat pernyataan dari IB bahwa dia betul-betul menerima uang dari korban, kemudian bukti pembayaran dari korban kepada tersangka IB, dan pada diri tersangka IB ditemukan ID card yang menyatakan dirinya masih aktif dalam satu lembaga atau lembaga swadaya masyarakat. Satu wartawan kan, Mas? Betul. Satu lagi dia pernah menjabat atau bekerja sebagai wartawan salah satu tabloid di Kota Jember. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Imam dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Jember, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Satu pelaku pencurian sepeda motor dihakimi massa karena kedapatan tengah melakukan aksi pencurian sepeda motor di parkiran kampus Universitas Jember. Satu pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Kedua pelaku berpakaian layaknya mahasiswa. Ketika suasana parkiran mulai sepi, salah satu pelaku melancarkan aksinya dengan melarikan sebuah sepeda motor dan satu pelaku lagi menunggu di depan gerbang fakultas.
Namun aksi pelaku diketahui oleh security dan langsung dikejar, dan satu pelaku berhasil diamankan dengan membawa sepeda motor hasil curiannya. Massa yang emosi langsung menghakimi pelaku. Sedangkan pelaku lainnya langsung kabur dan akhirnya tertangkap di kawasan Double W kampus UNED yang tak jauh dari lokasi pencurian. Itu saya waktu itu saya jaga kendaraan roda 2 di utara. Terus dari belakang gedung fakultas, terus ada yang ya rame, enggak tahu saya rame apa, lari kok teriak maling-maling. Ya itu pas saya ikut ngejar yang pelaku satunya, kan dua orang, yang satunya di sini kena, terus satunya sempat lari di sebelah barat lewat Jatiya sana, sampai dianya terus ya juga kena juga, akhirnya diamankan juga dan dibawa ke Polres gitu. Kedua pelaku langsung diserahkan ke Polres Jember untuk dilakukan proses hukum selanjutnya. Dari kampus Universitas Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Animo masyarakat Kabupaten Jember untuk terlibat dalam pemilu sangat tinggi. Salah satunya terlihat saat penjaringan PPK dan PPS untuk pemilu gubernur tahun depan dan legislatif mendatang. Kini proses verifikasi anggota PPK dalam tahapan tes tulis yang nantinya akan diikuti sebanyak 612 peserta, yang akan memperebutkan sebanyak 155 kursi PPK. Sedangkan untuk PPS, proses pendaftaran berlangsung hingga tanggal 27 Oktober 2017. Dengan antusiasme yang cukup tinggi dari masyarakat yang ingin terlibat dalam pemilu tersebut diharapkan menjadi pemicu antusiasme pemilih saat pemilu nanti. Sehingga penyelenggaraan pemilu dapat sukses dengan jumlah pemilih yang bertambah dan mengurangi angka golput. Hari ini kita sampai pada tahap tes tulis ya untuk PPK. Itu ada sekitar 621 pendaftar, kemudian yang bisa melanjutkan ke tes tulis itu 612 ya. Tentu kita berharap antusias itu nanti berlanjut pada saat pemilihan umum ya, baik itu pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum. Kita berharap nanti bisa diikuti oleh tingkat partisipasi masyarakat yang juga tinggi. Dari KPU, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Berbagai jenis ayam hias seperti ayam etawa, ayam hutan, ayam batik, ayam kapas, ayam cemani, dan ayam polan dipamerkan dalam kegiatan khusus di kawasan wisata pemandian Patemon yang digelar oleh komunitas pecinta ayam hias. Kegiatan kali ini diikuti oleh pecinta ayam hias se-Kabupaten Jember dan Lumajang. Ternyata ayam kate yang memiliki ukuran tubuh sangat kecil masih menjadi ayam hias yang paling tren dan digemari oleh para pecinta ayam hias di Kabupaten Jember dan Lumajang. Harganya pun sangat mahal hingga mencapai jutaan rupiah. Menurut Syaiful selaku koordinator pameran ayam hias, kegiatan kali ini sebagai ajang silaturahmi antar pecinta ayam hias Kabupaten Jember dan Lumajang, sekaligus memberikan hiburan kepada para pengunjung di tempat wisata pemandian Patemon agar makin mencintai hewan piaraan. Ya, untuk memperkenalkan hewan-hewan yang ada di Indonesia, terutama yang ada di sekitar kita aja, terus untuk mengembangbiakkan serta melestarikan satwa yang ada di Indonesia. Untuk yang dipamerkan dalam acara ini, untuk ini jenis poni, terus rama, ayam polan, serta ayam kapas, serta ayam lokal dari Indonesia. Untuk harganya sekitar antara 250 sampai ada yang 2 jutaan. Dari Tanggul, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Di warung milik Mahin di kawasan pesisir pantai selatan Papuma, Jember inilah yang menawarkan sate gurita segar bumbu madu. Sate gurita di sini sebelum dimasak, gurita masih dalam kondisi masih segar. Karena gurita baru saja diperoleh nelayan dari Laut Selatan, agar rasanya empuk, gurita terlebih dahulu direbus dengan air hingga kenyal.
Setelah itu dipotong-potong kecil untuk dibuat sate. Dan setelah itu dibakar hingga matang. Sate gurita kemudian dibumbui dengan campuran kacang tanah halus, bawang putih, kecap, jahe, cabai, dan madu asli dari hutan. Campuran rempah-rempah inilah yang membuat sate gurita rasanya lezat dan enak serta gurih. Saat dihidangkan kepada pembeli, sate gurita biasanya dipadukan dengan sayuran berikut sambal terasi atau sambal kecap plus cabai sesuai keinginan para pembelinya. Disantap di pinggir pantai, sate gurita makin cocok karena menambah hangat tubuh. Masita misalnya, pembeli ini mengaku sate gurita yang ia makan rasanya sangat enak. Apalagi rempah-rempah dan madu terasa makin menambah selera makannya. Adik, gimana rasanya sate gurita ini gimana? Enak, terus gurih, soalnya langsung diambil dari laut lalu diolah menjadi sate gurita. Gitu. Itu bumbunya gimana? Perpaduan apa aja? Namanya juga ada jahenya gimana? Enak, gurih, terus ada rasa rempah-rempahnya. Sementara itu, penjual mahin saat libur akhir pekan atau libur nasional, pembeli sate gurita sangat ramai. Tak hanya dari kota Jember, namun juga dari Surabaya, Malang, Jakarta, Solo, Yogyakarta, bahkan dari Pulau Bali yang kebetulan berwisata ke pantai Papuma, Jember. Untuk 1 kilogram gurita ini dipatok dengan harga Rp70.000 dan sudah dapat dinikmati oleh 4 hingga 5 orang. Pak, kalau boleh tahu nih sate apa ini Pak? Ini sate gurita. Ya. Memang sate gurita untuk sekarang ini banyak disukai oleh pengunjung karena gurita sendiri langsung ditangkap dari hasil laut. Jadi masih fresh dan segar. Gitu, Pak. Nah, kalau bumbunya itu pakai bumbu tetap, bumbu ikan. Jadi khas bumbu ikan bakar. Kalau bumbu sate guritanya sendiri jadi mengikuti khas bumbu ikan bakar. Apa Pak? Kacang. Nah, jadi jenisnya itu ada dari bawang putih, jahe, jadi rempah-rempah segala macam rempah ada di situ. Ada kemiri, di situ ada pakai cemimpi, ada nanti dikasih itu apa gula sedikit dan madu. Juga madu Pak ya. Iya. Banyak Pak peminatnya nih Pak. Banyak sekali Pak sekarang. Bapak siapa namanya Pak? Kalau saya namanya Pak Mahin Pak. Pak Mahin. Iya. Dari Pantai Papuma, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Sayang sekali pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Tajam Sepekan kali ini. Anda juga dapat menyimak informasi tadi di website kami di www.jember1tv.co.id atau Anda juga bisa mendownload aplikasi Jember 1 TV melalui Play Store di handphone Anda. Saya Aprilia bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya, sampai jumpa dan salam 1 TV.